Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi sekarang ini. Dengan kondisi sekarang kita tidak bisa berjumpa seperti biasa lagi, jadi kita melakukan pembelajaran jarak jauh dan itu tak mengapa. Yang penting kalian semangat untuk menimba ilmu dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan materi tentang transformasi geometri, yang salah satunya adalah translasi. Pada kesempatan ini, sebelum Ibu menerangkan materi translasi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ibu berharap setelah melihat video pembelajaran ini, kalian dapat memahami konsep transformasi geometri yang salah satunya adalah translasi atau pergeseran. Nah, kita masuk sekarang, perhatikan slide berikut ini. Di sini ada pengertian translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi kita bisa menggeser titik atau memindahkan titik, satu titik atau banyak titik pada suatu bidang datar dengan arah dan jarak yang sama. Nah, sekarang karena kita hanya memindahkan titik, kita masuk kepada sifat-sifat translasi. Perhatikan slide berikut ini. Sifat-sifat translasi yang pertama adalah bangun atau titik yang kita pindahkan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang sifat yang kedua, bangun atau titik yang kita geser hanya mengalami perubahan posisi. Nah, sekarang perhatikan slide berikut ini. Di sini ada notasi translasi. Notasi translasi kita tuliskan dalam bentuk matriks AB. Nah, A adalah pergeseran titik berdasarkan sumbu X. Apabila A bernilai positif, berarti kita menggeser titik ke sebelah kanan dari sumbu X. Sedangkan apabila A bernilai negatif, berarti kita menggeser titik ke arah kiri. Sekarang perhatikan pada B-nya. Apabila B bernilai negatif, berarti kita memindahkan titik ke bawah. Dan apabila B bernilai positif, berarti kita memindahkan titik ke atas. Nah, sekarang perhatikan dengan bahasa rumusnya, kita bisa menyatakan bahwa A X, Y kita translasikan sejauh AB, maka bayangan dari A nantinya adalah jumlah X terhadap A, jumlah Y terhadap B. Nah, itulah kira-kira rumus pada koordinat bayangan translasi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ibu punya titik A 3,-6 yang akan Ibu translasikan sejauh 2, -4. Kalian perhatikan, A-nya 3,6. Maka X-nya 3, Y-nya 6, sedangkan A-nya 2 dan B-nya -4. Nah, sekarang kita cari dulu siapa yang di mana letak koordinat dari X-aksen dan di mana letak koordinat dari Y-aksen. X-aksen kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah 2 yang hasilnya adalah 5. Sedangkan Y-aksen hasil penjumlahan 6 terhadap -4. Hasilnya adalah 2. Maka otomatis kita dapat menyimpulkan bahwa titik A yang koordinatnya 3,6 ditranslasikan sejauh 2, -4, bayangannya itu berada pada A-aksen 5,2. Sekarang kalian perhatikan contoh nomor 2 berikut ini. Oleh translasi 2N, titik B yang koordinatnya 3M, -4N dipetakan ke B-aksen 11, -15. Sekarang kalian perhatikan soal tersebut. Titik B tidak pada bentuk bilangan atau tidak pada bentuk koordinat biasa seperti pada soal nomor 1. Titik B masih dalam bentuk M dan N, sedangkan translasinya pun tidak sempurna berupa bilangan seperti contoh soal nomor 1. Oke, kita ingatkan, kalian masih ingat konsep tadi bahwa untuk menentukan bayangan kita menjumlahkan X terhadap A dan Y terhadap B.
Sekarang kita jumlahkan 3M ditambah 2 adalah hasil untuk X aksen, sedangkan negatif 4N ditambah N adalah hasil untuk Y aksen yang sama dengan 11, negatif 15. Nah, setelah itu kita akan menyamakan. Alhasil kita samakanlah bahwa 3M ditambah 2 sama dengan 11 dan negatif 4N ditambah N sama dengan 15. Kita tentukan dulu nilai dari M. 3M ditambah 2 sama dengan 11. Nah, sekarang kalian perhatikan, tambah 2 pada ruas sebelah kiri akan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Otomatis 2 yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Jadi 3M sama dengan 11 dikurang 2. 3M sama dengan 9. M sama dengan 9 dibagi 3. Kita dapat hasilnya bahwa M sama dengan 3. Nah, kita akan menentukan lagi nilai dari N. Sekarang kalian perhatikan, nilai dari N kita mengoperasikan negatif 4M ditambah N sama dengan negatif 15. Nah, negatif 4N ditambah dengan N hasilnya adalah negatif 3N yang sama dengan negatif 15. N berarti negatif 15 dibagi dengan negatif 3 yang hasilnya adalah positif 5. Otomatis kita membuat kesimpulan bahwa M sama dengan 3 dan N sama dengan 5. Nah, demikian video pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga kita berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Ibu kira cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.